Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaratunisa dari Perbankan Syariah semester 2 dengan NPM 411829333002. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa produk himpunan dana di Perbankan Syariah. Secara pendahuluan, Bank Syariah menawarkan berbagai produk dengan jenis akad di dalamnya. Produk-produk yang dioperasikan oleh Bank Syariah meliputi produk pinjaman, produk pendanaan, dan produk jasa dalam konteks perbankan syariah. Produk penghimpunan mencakup beberapa jenis simpanan seperti tabungan, giro, deposito. Semua produk ini dikelola berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Sini ada pengertian penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak sahibul mal yang nantinya akan disalurkan kepada pihak mudharib dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dan pihak kreditur. Skema penghimpunan dana. Penghimpunan dana mempunyai dua akad mudharabah dan akad wadiah. Nah, produk yang menggunakan akad mudharabah itu ada deposito dan tabungan. Sedangkan akad wadiah ada tabungan dan giro. Sini ada pengertian tabungan. Tabungan dalam konteks perbankan syariah adalah bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja melalui ATM, penarikan, dan alat lainnya yang sejenis sesuai dengan syariat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melalui cek, biliet giro, atau instrumen lainnya. Di tabungan ini dia menggunakan dua akad mudharabah dan akad wadiah. Dan ada akad wadiah atau titipan. Tabungan yang berdasarkan akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah. Akad wadiah terbagi menjadi dua, wadiah yad al-amanah atau wadiah yad ad-dhamanah. Akad wadiah yad al-amanah menggunakan prinsip di mana bank syariah tidak boleh untuk mengelola titipan dari dana nasabah tersebut. Sedangkan wadiah yad ad-dhamanah dia menggunakan prinsip titipan di mana bank syariah diperbolehkan menggunakan atau mengelola dana titipan dari nasabah. Nah, selanjutnya ada skema wadiah. Sini ada wadiah yad al-amanah di mana nasabah atau penitip menitipkan barang atau dana kepada bank, kemudian dana membebankan biaya penitipan kepada nasabah yang nasabah harus membayar titipan tersebut. Di mana wadiah yad al-amanah ini barang atau dananya itu benar-benar pure dititipin, nggak dipakai dana atau barang tersebut. Yang selanjutnya ada wadiah yad ad-dhamanah, di mana nasabah nitipin dana kepada bank, kemudian bank ini memanfaatkan dana tersebut ke suatu usaha. Jika usahanya itu berhasil atau menghasilkan keuntungan, akan dibagi hasil antara usaha itu kepada bank. Nah, dari bank kemudian memberi bonus kepada nasabah karena menggunakan akad wadiah atau titipan. Selanjutnya kita ke akad mudharabah. Akad mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha. Secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Di sini akad mudharabah juga terbagi menjadi dua, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah.
Si mudorib dibatasi oleh sohibul mal dengan batas jenis usaha, waktu, dan atau tempat usaha oleh sohibul mal. Kemudian ada skema mudorobah mutlaqoh. Tabungan sendiri menggunakan akad mudorobah mutlaqoh karena dia kan tabungan bukan investasi, jadi tidak bisa memilih proyek tertentu. Di mana sohibul mal atau nasabah menyimpan dananya ke bank, kemudian bank memanfaatkan dana untuk membuat usaha atau proyek, kemudian keuntungannya dibagi hasil kepada bank antara usaha dan bank. Dari bank tersebut akan dibagi lagi ke sohibul mal. Ini akad mudur. Ini menggunakan akad mudorobah, jadi bagi hasil antara bank dan sohibul mal. Selanjutnya produk kedua yaitu giro. Giro adalah simpanan dari nasabah perorangan maupun lembaga yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, biliet giro, atau transfer kawat tanpa mendapatkan bunga. Giro sendiri menggunakan akad wadiah. Akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah. Akad wadiah sendiri terbagi menjadi dua, akad wadiah yad al-amanah dan wadiah yad ad-domanah. Di mana akad wadiah yad al-amanah itu di mana prinsip bank syariah tidak boleh mengelola titipan dana dari nasabah. Sedangkan wadiah diperbolehkan menggunakan atau mengelola dana titipan dari nasabah. Selanjutnya ada skema wadiah yad al-amanah seperti yang tadi di tabungan. Ini tabungan maka ini, sedangkan giro menggunakan akad wadiah yad ad-domanah, di mana nasabah ini nitipin dananya kepada bank. Kemudian dari bank akan menyalurkan dana tersebut ke usaha atau proyek yang dimana hasilnya akan dibagi hasil antara proyek tersebut dan bank. Dan dari bank ini akan memberi bonus kepada penitip karena dia menggunakan akad wadiah atau titipan, jadi dia akan diberi bonus bukan dibagi hasil. Produk yang ketiga yaitu deposito. Deposito dalam bank syariah adalah simpanan yang berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan keuntungannya yang akan diperoleh berupa bagi hasil dan persentasenya telah disepakati di awal. Nah, deposito itu menggunakan akad mudorobah, dia bagi hasil. Mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sohibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha. Secara mudorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Akad mudorobah terbagi menjadi dua, mudorobah mutlaqoh dan mudorobah muqayyadah. Mudorobah mutlaqoh ialah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudorib yang cakupannya sangat luas. Jadi si mudoribnya itu tidak dibatasi oleh nasabah atau sohibul mal untuk menyalurkan dananya tersebut kemana saja. Sedangkan muqayyadah itu kebalikan dari mudorobah mutlaqoh yang sohibul mal itu membatasi usaha apa aja yang boleh disalurkan dananya. Di sini ada skema mudorobah mutlaqoh, di mana nasabah atau sohibul mal menginvestasikan dananya kepada bank. Kemudian bank ini mengelola dana tersebut ke suatu usaha karena menggunakan akad mudorobah mutlaqoh, jadi usahanya apa saja dibebaskan oleh si penitip. Kemudian dari usaha ini menghasilkan
keuntungan, di mana keuntungan ini dibagi hasil di antara usaha dan bank. Dari bank akan dibagi hasil lagi kepada nasabah. Dan jika usaha ini mengalami kerugian, akan ditanggung oleh si penitip. Jika bukan kelalaian si pengusaha ini. Jika kelalaian, maka akan ditanggung oleh si pengusaha ini. Selanjutnya ada mudharabah muqayyadah, di mana akadnya itu dibatasi oleh si investor atau sahibul mal. Misalnya sahibul mal ini ingin menginvestasikan dananya kepada usaha pendidikan. Jadi di sini ada usaha pendidikan mengajukan ke bank. Nah, kemudian bank ini menghubungi investor. Apakah investor ini mau menginvestkan dananya ke proyek pendidikan ini? Jika mau, si investor ini akan invest dananya ke bank. Kemudian bank ini akan menyalurkan dana tersebut ke pendidikan tersebut. Nah, jika usaha pendidikan tersebut mendapatkan keuntungan, keuntungannya akan dibagi hasil ke bank. Kemudian bank membagi hasilkan lagi kepada investor atau sahibul mal. Nah, itu disebut akad mudharabah, bagi hasil. Maka dapat disimpulkan bahwa produk penghimpunan dana atau funding di perbankan syariah menggunakan prinsip syariah yang sesuai berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta menggunakan sistem bagi hasil di mana bentuk imbalan kepada nasabahnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi